Halo Sobat Minggis, welcome to Hai Gigi Podcast. Balik lagi di Hai Gigi Podcast, masih ada aku Avian. Sobat Minggis, jadi podcast Hai Gigi adalah podcast untuk ngebahas soal kesehatan gigi dan mulut. Mau itu soal isu-isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat, dan juga kita bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Minggis semuanya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Langsung aja nih, bintang tamu kedua nih di podcast kita kali ini, udah ada Dr. Gigi Wisnu Rahmanto. Ya, halo Sobat Minggis, saya Dr. Gigi Wisnu Rahmanto. Iya, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya, dok ya. ya. Gimana rasanya dok langsung jadi bintang tamu nih di podcast? Ya, deg-degan juga ya. Deg-degan dok ya. Ngomong di depan kamera gini. Nah, gitu. Kadang tuh itu yang jadi permasalahan kan, dokter gue juga gitu. Kita biasa ngomong sama pasien ya dok ya, tapi tiba-tiba depan kamera kan. Oke, baik nih dokter Wisnu. Ini kan sebagai dokter gigi umum nih dok ya. Mungkin nih masyarakat, khususnya mungkin aku sendiri nih dok ya, masih tahunya itu cuma dokter gigi doang. Kita nggak tahu tuh, padahal sebenarnya kan ada dokter gigi umum, ada dokter gigi spesialis, contohnya spesialis ortodonti. Nah, itu mungkin bisa dijelasin dok, sebenarnya dokter gigi umum sama dokter gigi spesialis itu bedanya apa aja nih dok? Oke, jadi memang ya mirip seperti dokter umum yang lain. Jadi kalau dokter umum kan ada beberapa spesialisasinya, kayak misalkan objin, terus bedah, atau dokter saraf, jantung, paru. Dokter gigi sendiri ada beberapa spesialisasi. Jadi selain harus menempuh pendidikan dokter umum, dokter gigi umum, beliau-beliaunya juga harus menempuh pendidikan spesialis. Untuk spesialisasinya dokter gigi sendiri itu ada 9 ya. Yang pertama dokter gigi anak. Nah, ini dokter gigi spesialisasi anak yang menangani kasus-kasus anak, bisa kasus khusus atau anak kebutuhan khusus, itu sama beliau-beliaunya. Yang kedua dokter bedah mulut. Nah, ini kalau teman-teman Minggis yang ada keluhan gigi impaksi atau gigi geraham bungsu yang bermasalah, kemudian ada trauma di rongga mulut misal karena kecelakaan, itu sama beliaunya dokter bedah mulut. Terus yang ketiga ada dokter gigi spesialis prostodonsi atau gigi palsu. Nah, ini kasus-kasus Sobat Minggis kalau yang ada keluhan gigi sudah hilang karena kecelakaan, atau mungkin kasus-kasus lain yang perlu gigi palsu, ini nanti bisa ke beliaunya spesialis prostodonsi ini. Nah, terus yang berikutnya ada konservasi gigi. Nah, ini khusus untuk kasus-kasus gigi yang sudah parah dan ingin coba dipertahankan. Itu ada spesialisnya sendiri. Nah, yang berikutnya spesialis ortodonsi atau kawat gigi. Nah, ini untuk kasus-kasus merapikan gigi. Sobat Minggis kalau ada yang mungkin giginya kurang rapi. Ya, giginya kurang rapi dan ingin membuat senyumnya lebih bagus, susunannya bisa ke beliau. Yang berikutnya adalah spesialis periodonsi. Nah, ini beliaunya khusus menangani kasus-kasus jaringan pendukung gigi. Nah, misalkan kayak bone graft atau gigi yang sudah goyang terlalu parah dan ingin dipertahankan, begitu. Terus yang selanjutnya lagi ada dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah, ini khusus menangani kasus-kasus lesi-lesi rongga mulut yang ada di masyarakat. Biasanya karena penyakit-penyakit yang agak jarang ditemukan, nggak cuma sariawan tapi beberapa kasus lain. Nah, yang berikutnya dokter gigi spesialis radiologi, kedokteran gigi. Nah, ini beliaunya rata-rata sih nggak praktek langsung ke pasien, tapi menerima beberapa konsulan dari dokter gigi lain. Kemudian yang terakhir dokter gigi spesialis forensik. Nah, beliaunya untuk menangani beberapa kasus kayak identifikasi jenazah, kemudian DVI, seperti itu sih Mas Pian. Jadi memang ada banyak ternyata ya spesialis dari kedokteran gigi, yang mana masyarakat tahunya cuma dokter gigi umum kan. Tapi kalau memang ada fokusnya mau ke masalah tertentu, kayak misalnya mau pemasangan behel ya kan, atau misalnya ada masalah kayak giginya patah, kurang, itu mungkin bisa ke spesialis aja dok ya, biar lebih tepat ya untuk menanganinya ya dokter Wisnu. Betul. Ini juga berkaitan nih dok sama yang kami bahas di podcast sebelumnya kan, yang sama dokter Glo itu kan, soal dari temuan penyakit gigi terbanyak nih pada kesehatan gratis kan, dok, cek kesehatan gratis. Dan juga ternyata sekarang pemerintah sedang fokus nih buat menangani yang namanya isu Indonesia itu kekurangan dokter gigi dok.
Yang dimana seharusnya tuh kan dokter gigi itu dibutuhin tiap tahun itu mengeluarkan 10.000 lebih nih buat lulusan dokter gigi. Ternyata Indonesia cuma ngeluarin 2.000-an doang, Dok. Berarti masih banyak nih PR-nya kan, Dok ya. Nah, itu menurut Dokter Wisnu seperti apa tanggapannya nih, Dok? Iya, jadi memang kemarin itu ada isu seperti itu. Hmm. Nggak dipungkiri ya, dokter gigi itu berfokus, lulusan dokter gigi berfokus di kota-kota besar, khususnya kayak Jawa, Sumatera itu. Nah, teman-teman kita yang di luar Jawa memang kekurangan dokter gigi. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah cukup tepat ya kalau misalkan mau menambah beberapa fakultas kedokteran. Oke. Nah, cuman untuk penyebaran lulusannya ke luar Jawa belum ada yang benar-benar efektif. Karena teman-teman saya juga rata-rata maunya berpraktek itu ya di Pulau Jawa, di kota-kota besar Oke, gitu. oke. Nggak dipungkiri salah satu alasannya karena faktor kelengkapan alat dan juga faktor biaya untuk menangani klinik atau membuka klinik itu sendiri. Terus dulu ada yang saya tahu program dari Menkes itu Nusantara Sehat. Oke. Nah, itu dokter gigi dan dokter pokoknya tenaga medis itu dikirim ke luar Jawa ke beberapa daerah yang membutuhkan, dan itu ada kompensasi khusus untuk beliau-beliaunya. Kalau sekarang ini saya belum tahu ya, masih ada apa enggak itu. Oke, untuk kelanjutan program yang itu ya, Dok ya. programnya. Itu bagus sih sebenarnya. Ya. Karena tuh ibaratnya nih, Dok ya, kayak satu dokter tuh itu bisa nangani 5.000 pasien. Kan nggak mungkin ya, Dok ya. Betul. Karena sekarang kita lihat nih. Tadi Dokter Wisnu mengatakan mungkin terkendala di masalah biaya, Dok ya. Nah, kan banyak tuh orang-orang yang bilang, kenapa sih ke dokter gigi itu mahal? Nah, Dokter Wisnu nih sebagai seorang dokter gigi kan udah ngalamin yang namanya perkuliahan, ya kan, Dok, sampai ikutan koas juga. Nah, itu kenapa nih, Dok, bisa sampai ada stigma masyarakat yang ngomong dokter gigi itu mahal gitu? Menurut dokter kayak gimana? Ya, itu salah satunya penyebabnya karena memang biaya perkuliahan untuk kedokteran, khususnya dokteran gigi, karena saya sebagai dokter gigi itu memang luar biasa banyak biayanya. Walaupun sebenarnya dari pemerintah ada beberapa beasiswa, contohnya kayak bidik misi atau beberapa dari daerah. Cuman memang benar-benar mahasiswa yang berprestasi dan tidak semuanya dapat itu ya. Terus yang kedua adalah alat dan bahan untuk kedokteran gigi sendiri secara umum masih impor ya. Jadi belum banyak produsen alat dan bahan kedokteran gigi dari Indonesia sendiri. Ini mungkin salah satu PR-nya untuk pemerintah ya, harusnya mendorong kemajuan industri, salah satunya bahan alat kedokteran gigi, supaya bisa mendukung program kesehatan yang lebih merata dan lebih murah tentunya. Gitu. Berarti kurang lebih kayak gitu ya, Dokter Wisnu ya. Nah, seru kan Sobat Minggis? Seperti itu penjelasan dari Dokter Wisnu ya mengenai kenapa nih biaya kedokteran gigi mahal. Ternyata selain memang biaya perkuliahannya mahal, ternyata juga biaya alat-alatnya nih untuk dokter gigi juga mahal nih. Oke, mungkin itu aja buat podcast kita di episode kali ini. Nanti kita bakalan ngundang siapa lagi? Buat Sobat Minggis semua nih, ada ide nggak mau ngundang dokter gigi siapa lagi? Kalau misalnya ada ide langsung aja komen, siapa tahu nanti kita bisa ngundang ya kan, dan kita bahas untuk pembahasan yang lebih seru. Oke, makasih Dokter Wisnu atas waktunya, Dok ya. Iya, sama-sama. Sobat Minggis semua, sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Bye.